Salam jumpa sahabat, ini Bargo Hebat. Kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua membahas Zoom Meeting. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginstal Zoom Apps di Windows, kemudian mengganti virtual background, merekam meetings, kemudian share screen, dan share audio dari laptop. Kita harus mendownload apps itu sendiri di webnya Zoom. Kita bisa cari di resource, kemudian download Zoom client. Ini kita klik. Kemudian ada beberapa option ini. Ada Zoom client for meeting. Ini untuk 64 bit, kemudian ada Zoom plugin for Microsoft Outlook, kemudian ada ekstensi untuk Chrome dan Firefox, kemudian untuk Zoom mobile apps ada untuk MacBook sama Android ya. Kemudian ada juga untuk plugin iPhone dan sebagainya. Jadi karena saya mau install di Windows, maka saya pilih yang ini ya. Ini kita klik. Kemudian saya cari yang ini aja, yang paling gampang nanti dicari di desktop aja ya. Desktop. Kemudian ini saya download. Nah, ini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai, kita buka. Kemudian ini kita bisa double klik atau klik kanan, kemudian run administrator. Ini kita allow, pilih yes. Ini proses instalasi, kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai nanti akan ada icon Zoom di sini, atau kalau kita short nanti akan ada Zoom ya. Nah, ini ada Zoom Apps. Ini bisa kita klik. Nah, ini kita sign in, kita masukkan email kita, kemudian kita masukkan passwordnya ya. Kemudian ini keep me sign in, ini kita klik aja biar kita nggak selalu masukkan email sama password. Ini saya klik sign in. Nah, ini tampilan Zoom desktop kita. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau mau melakukan penjadwalan meeting, kemudian meetings dan sebagainya, itu nggak perlu masuk ke web browser yang tadi, cukup menggunakan apps ini. Jadi bisa kita lihat di sini itu adalah untuk new meeting. Kemudian kalau mau join di sini, ini kita bisa klik join. Kita bisa masukkan meeting numbers. Di sini nama kita. Kemudian ada option connect audio atau matikan video, tinggal join. Kemudian di sini untuk schedule. Jadi di sini schedule itu untuk menjadwalkan meeting, ini bisa kita klik. Nah, di sini tinggal topiknya apa, kemudian tanggalnya kapan, kemudian di sini waktunya, kemudian di sini durasinya. Ini bisa kita setting waktunya. Kemudian sama meeting ID-nya mau automatically atau personal meeting. Jadi ini tampilan ini sama ketika di web, cuman ini kita menggunakan apps. Ini untuk chat,
agenda meeting nanti akan ada di sini. Kemudian ini kontak kalau kita punya kontak. Kemudian kita akan bahas bagaimana cara mengganti background. Jadi nanti di pengaturan ini atau di setting ini bisa kita klik setting. Kemudian di sini di background and filter ini bisa kita klik. Nah, di sini kita bisa memilih background ya. Kita bisa memilih background. Ini yang disediakan. Ini bisa kita download dulu. Ini belum di-download. Atau kalau kita punya image sendiri, itu bisa kita tambahkan. Kemudian untuk menambahkan background, ini bisa kita klik add image or video. Ini add image. Kemudian saya ambil salah satu background. Ini misalkan. Nah, ini mirror my video, itu videonya bisa kita mirroring. Kemudian kalau Bapak Ibu menggunakan green screen ini bisa di checklist, tapi kalau enggak ya enggak. Jadi nanti backgroundnya akan seperti ini. Jadi apapun di belakang Bapak Ibu nanti akan diganti dengan virtual background ini. Kemudian untuk recording kita bisa melakukan pengaturan. Di antaranya bahwa kita bisa menyimpan recording ini secara lokal. Ini bisa kita pilih lokasinya di mana. Ini bisa kita change. Nah, ini bisa kita pilih ya, mau disimpan di mana ya. Kalau sudah, ya kita klik OK. Kemudian di sini itu tadi ini memilih location, jadi pilih lokasi file. Kemudian yang kedua itu adalah merekam audio terpisah setiap partisipan yang berbicara. Jadi setiap partisipan yang berbicara itu nanti akan direkam terpisah. Tapi ini nggak usah, mending jadi satu aja karena akan sangat repot. Kemudian ini adalah optimalkan video editor pihak ketiga. Ini nggak didukung ya, karena ini versi gratis, dia nggak didukung. Kemudian tambahkan stempel waktu saat recording, ini juga tidak didukung. Kemudian merekam video selama berbagi layar, ini ya. Kemudian ini tempatkan video di sebelah layar bersama dalam rekaman. Apakah mau disetting seperti itu? Silakan iya. Kemudian ini untuk simpan file rekaman sementara, ini juga tidak didukung. Jadi ini adalah pengaturan di recording. Jadi nanti kalau kita sudah mulai meeting, ini kita coba dulu meeting. Nah, secara otomatis dia akan merekam di sini. Kalau mau stop ya di sini, stop recording. Kalau mau recording lagi itu bisa klik di sini ya, record. Kalau mau stop di sini. Itu untuk melakukan pengaturan recording. Kemudian untuk share screen ini bisa kita klik di share screen. Jadi masuk ke setting tadi ya, ke setting, kemudian share screen. Kemudian di sini untuk ukuran jendela saat berbagi layar itu apakah akan menggunakan full screen mode penuh. Kemudian maximize window, memaksimalkan window, atau mempertahankan ukuran yang ada saat ini gitu. Kalau saya sih sering memakai full screen mode ya, jadi full screen mode. Kemudian pada bagian scale to fit share content to zoom window ini saya checklist biar saat share screen itu dia dibikin scale, jadi disesuaikan dengan layarnya. Kemudian ini mengaktifkan kendali jarak jauh dari semua aplikasi.
apakah ya atau tidak. Ini saya tidak. Kemudian ini set by set mode, ini tidak didukung, mode berdampingan. Kemudian silent system notification when sharing desktop, atau senyapkan pemberitahuan sistem saat berbagi desktop. Ini iya. Kemudian saat berbagi aplikasi, ini apakah share individual window, jadi ini satu-satu, atau share all window from a application, atau semua window akan di share. Jadi ini pilih yang satu-satu. Kemudian saat sharing screen meeting, itu apakah akan otomatis pilih desktop atau ditampilkan. Jadi nanti menunya ditampilkan, tinggal pilih yang mau di share di mana gitu. Kemudian saat kita share di Zoom, ini akan otomatis berbagi ke desktop atau menampilkan sharing option. Ini saya pilih secara otomatis share ke desktop. Kalau yang mode advance masih ada lagi seperti ini. Ini misalkan limit screen 10 fps, kemudian green border dan sebagainya. Ini saya back. Bisa kita langsung praktekkan saja. Jadi di sini kita bisa klik share. Nah, di sini akan ada beberapa option. Jadi yang automatically share desktop tadi itu langsung di sini. Tapi di sini enggak. Jadi ada beberapa opsi ini ya. Sehingga bisa kita pilih yang mau kita tampilkan yang mana. Jadi misalkan ini di PPT ini mau kita tampilkan ya. Nah, ini bisa di share screen. Nah, sehingga ini ya, ini saja yang ditampilkan. Jadi desktopnya enggak. Itu atau kita mau pakai whiteboard. Jadi whiteboard di sini kita bisa share. Ini bisa kita coret-coret ya untuk menjelaskan di sini. Jadi misalkan 2x2 itu berapa? 4 ya. Jadi kita punya papan tulis di Zoom gitu. Itu kemudian kalau di advance, jadi advance ini ada, kita bisa share file lewat Dropbox, OneDrive, Google Drive dan sebagainya. Nah, kita juga akan bahas sekaligus kalau kita mau share audio dan video. Jadi Bapak Ibu kalau mau share video, ini tinggal kita klik saja di advance, kemudian video. Ini kita share, tinggal pilih videonya, kemudian open. Ini tinggal kita play. Nah, nanti videonya akan di share. Ini saya stop, kemudian saya coba share audio. Ini tinggal klik aja audionya, kemudian share. Jadi misalkan kita sedang ngeplay musik, maka audionya nanti akan ditampilkan di suara itu. Kemudian kalau kita punya dua kamera, itu kita bisa share screen second kamera ya. Jadi second kamera itu ada webcam dan ada kamera di laptop, maka dua-duanya bisa kita share. Tapi kebetulan saya belum set kamera kedua, hanya satu saja. Jadi ini masih kosong. Kemudian ini kita bisa pakai PowerPoint sebagai virtual background. Demikian tutorial Zoom Meeting yang kedua. Kita akan ketemu di Zoom Meeting yang ketiga. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini, serta dapatkan video terupdate tentang pendidikan. Sampai jumpa.